Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat keislaman, keimanan, taufik dan hidayah serta keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari Jumat yang diberkahi ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mubarakah ini untuk menghadiri dari sebagian kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita bagi kaum laki-laki untuk salat Jumat secara berjamaah. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan bacakan beberapa ayat dari surah Al-Baqarah dari ayat ke-200 sampai 203. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang doa yang paling agung, doa yang mengumpulkan dari berbagai macam kebaikan dunia dan akhirat. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah. Awalnya diterangkan tentang kisah dari manasik haji. Kemudian di sana Allah taala berfirman, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab." Diterangkan dalam Al-Qur'an, "Fa idza qadaitum manasikakum," dan jika kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, maka fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana zikirnya kalian, ingatnya kalian kepada ayah-ayah kalian. Aw ashadda dzikra, atau zikir yang paling besar. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Di antara mereka ada yang berdoa, wahai Rabb kami, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia. Tapi mereka tidak berdoa untuk negeri akhirat. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq, dan tidak ada, kata Allah, untuk mereka bagian di akhirat nanti. Ini tatkala mereka berdoa hanya meminta kebaikan dunia saja, tidak meminta kebaikan akhirat. Kemudian kata Allah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara manusia ada yang berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb kami, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kebaikan kepada kami di akhirat, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksaan api neraka. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab.
mereka itu golongan yang kedua tadi, mereka akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka telah usahakan, yang mereka telah amalkan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Subhanahu wa taala sangat cepat hisabnya. Diterangkan dalam ayat yang mulia ini berbagai macam pelajaran. Di antaranya pelajaran yang pertama, diterangkan kepada kita bahwasanya ibadah haji itu merupakan ibadah yang sudah ada dari syariat terdahulu. Bahkan dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ada ibadah haji. Dari manasik haji. Hanya di umat Islam ketika datang syariat Islam, maka Nabi SAW semakin menyempurnakannya, semakin memperindahnya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dari syariat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Karena di masa jahiliyah mereka juga berhaji. Orang-orang jahiliyah di masa dahulu kala mereka juga berhaji. Hanya kaifiat haji mereka berbeda dengan haji kita. Ada juga tawafnya. Hanya mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Kalau mereka tidak dapat pakaian, maka mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Dan ada perbedaan-perbedaan yang lainnya yang diterangkan dalam sirah dari kehidupan mereka. Yang jelas ada ibadah dari manasik haji yang mereka telah amalkan. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kalian telah menyelesaikan dari manasik kalian, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian mengingat ayah-ayah kalian. Karena di antara mereka di masa dahulu kala orang-orang jahiliyah, tatkala mereka sudah menyelesaikan dari ibadah hajinya, mereka menyebut-nyebut ayah-ayah mereka, menyebut orang-orang tua mereka, menyebut nenek-nenek moyang mereka, membangga-banggakan mereka di hadapan manusia yang lainnya. Maka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka diperintah untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala juga, agar hal tersebut semakin indah. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka di antara orang-orang yang berdoa pada hari itu, ketika itu terbagi dua, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berdoa hanya inginkan kehidupan dunia saja. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia, berikanlah kami kebaikan-kebaikan di dunia. Tapi tidak ada di antara mereka yang mengingat akan negeri akhirat. Karena di antara mereka yang berkeyakinan bahwasanya negeri akhirat itu merupakan hal yang tidak ada. Di antara mereka ada yang berkata, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Orang-orang di masa dahulu kala sebelum Islam datang, mereka pernah berkata kepada kaumnya, in hiya illa hayatuna dunya. Ini hanyalah kehidupan dunia saja. Kita lahir dan meninggal. Namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan kita tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang mengkafirkan pelakunya. Tatkala seorang dia mengingkari hari kebangkitan. Dan diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim dari hukum orang yang mengingkari hari kebangkitan, hari kiamat, itu merupakan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka telah mengingkari satu di antara rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang yang kafir ketika itu menyangka mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi diperintah oleh Allah, qul bala wa rabbi, katakanlah bahkan demi Rabbmu, latub'atsunna, kalian akan dibangkitkan, tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian akan diberitakan apa yang kalian telah amalkan, wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu adalah hal yang sangat mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan diterangkan di ayat-ayat yang lainnya banyak dari penetapan adanya hari kebangkitan. Maka ini dari pelajaran yang kedua, akan
keyakinan yang mengkafirkan ketika itu, tatkala mereka tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan. Maka mereka di akhirat nanti tidak akan mendapatkan bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pelajaran yang ketiga dari ayat ini juga diterangkan kepada kita akan adanya negeri akhirat. Karena dikatakan oleh Allah, "Wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan tidak ada bagian bagi mereka di akhirat sedikit pun. Tatkala mereka hanya berdoa, meminta kebaikan dunia dan tidak meminta kebaikan akhirat. Kemudian diterangkan golongan yang kedua, kata Allah, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ini doa yang sering kita hafal. Doa yang melingkup segala kebaikan dunia dan di akhirat. Dan di antara mereka, kata Allah, ada yang berdoa kepada Allah, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah." Di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah, "Wahai Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan juga berikanlah kami kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dan jagalah kami dari siksaan api neraka. Terdapat padanya dari doa yang sangat agung. Kata para ulama, arti dari makna dari meminta kebaikan di dunia diterangkan oleh sebagian ahli tafsir, di antaranya oleh Qatadah rahimahullahu taala. Beliau berkata, kebaikan di dunia itu adalah berupa ilmu dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta rezeki yang cukup. Kemudian juga diterangkan oleh yang lainnya dari para ulama ahli tafsir, di antara mereka ada yang mengatakan kebaikan di dunia itu sangatlah luas, mencakup seluruhnya, apakah berupa kesehatan, apakah berupa rezeki, apakah berupa ilmu agama, amalan yang soleh, istri yang soleha, tempat tinggal yang baik, dan seluruh kebaikan-kebaikan yang kita harapkan di dunia ini, yang manusia itu jiwanya berhasrat kepadanya. Seluruhnya dia minta dengan lafaz yang agung ini, yang ringkas. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Karena kata hasanah dia bentuknya umum, segala jenis kebaikan yang diminta maka di sana tercakup padanya. Kemudian diterangkan dari doa mereka, wa fil akhirati hasanah. Dan mereka juga meminta kebaikan di akhirat nanti. Kebaikan akhirat itu dimulai dari alam kubur. Karena alam kubur dia merupakan awal persinggahan ke negeri akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kubur itu adalah awal persinggahan ke negeri akhirat. Siapa yang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah jalannya. Dan siapa yang sengsara di situ, maka setelahnya akan lebih sulit di akhirat nanti. Jadi kemudahan-kemudahan, kebaikan-kebaikan di akhirat tatkala seorang hamba dia dapatkan kebaikan di alam kubur. Dia bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Tatkala ditanya oleh Munkar dan Nakir, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Maka dia menjawab, "Rabbuna Allah" atau "Rabbi Allah." Rabbku adalah Allah. Sembahanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ditanya lagi soal yang kedua, "Madinuk?" Apa agamamu? Maka dia bisa menjawab, "Dini al-Islam." Agamaku Islam. Kemudian yang ketiga, ditanya lagi, "Man nabiyuk?" Siapa nabimu? Maka dia menjawab, "Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan awal kebaikan di akhirat yang dimulai dari alam kubur. Dan diterangkan berbagai macam nikmat ketika seorang hamba telah berhasil menjawab 3 pertanyaan tersebut. Dalam kubur mereka akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan berupa luasnya kuburannya, kemudian ditemani oleh amalan solehnya yang baik. Kemudian akan ditampakkan padanya celah dari sorga dan dikatakan kepadanya, inilah tempatmu nanti pada hari kiamat nanti. Sebaliknya kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, ketika ditanya siapa Rabbmu, maka dia menjawab, saya tidak tahu. Ha la adri. Kemudian ditanya lagi soal yang kedua, dia bilang juga saya tidak tahu. Apa agamamu? Dia bilang saya tidak tahu. Ditanya lagi soal yang ketiga, siapa nabimu? Dia tidak tahu. Maka akan diterangkan atau dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur tersebut. Disempitkan kuburannya,
kemudian ditemani oleh amalannya yang buruk, dan ditempatkan dan diperlihatkan celah dari neraka sebagai tempatnya nanti pada hari kiamat nanti. Nas'alullah salamata wal afiyah. Makin dari sebagian awal kebaikan di alam kubur yang merupakan awal persinggahan ke negeri akhirat. Kemudian dari kebaikan-kebaikan yang ada di negeri akhirat yang harusnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang tercakup dalam doa yang agung ini. Maka setelah adanya alam kubur, seorang hamba akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur-kubur mereka. Nah, kemudian setelah dibangkitkan, mereka akan berkumpul di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu seorang berdiri. Satu harinya diterangkan dalam hadis, dalam ayat Al-Qur'anul Karim, bagaikan 50.000 tahun lamanya. Dalam keadaan telanjang, kemudian tidak beralas kaki dan belum dikhitan. Kemudian matahari didekatkan di kepala-kepala makhluk pada hari itu dengan jarak yang sangat dekat sekali, sehingga di antara mereka ada yang berkeringat dengan keringat yang sangat banyak. Ada yang keringatnya sampai di kakinya, ada yang sampai di pinggangnya, ada yang sampai di dagunya, di lehernya, di telinganya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Saking dahsyatnya hari di padang mahsyar ketika itu. Makin dari cakupan doa yang agung, seorang dia minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat juga, termasuk padanya tatkala dia berkumpul di padang mahsyar, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanti hari hisab, hari perhitungan di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kebaikan di akhirat nanti, tatkala seorang hamba dihisab dengan hisab yang sangat mudah, dihisab, dihitung amalannya, dihitung perbuatan-perbuatannya di dunia ini dengan hisab yang sangat mudah. Oleh karena itu diterangkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari arah kanannya, maka dia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang sangat mudah. Dan sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari arah kirinya, dari belakang punggungnya, maka dia akan berteriak dengan teriakan yang sangat keras sekali, dan dia akan masuk dalam neraka yang menyala-nyala. Waliyadzubillah. Kemudian di antara kebaikan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, yaitu kebaikan tatkala kita melewati as-sirat al-mustaqim, jembatan yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahanam. Diterangkan dalam surah Maryam, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya. Dan di antara dari hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap dari kalian illa wariduha, pasti akan melewatinya, jembatan yang dihamparkan oleh Allah di atas neraka jahanam. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyah, itu merupakan perkara yang sudah pasti atas Rabbmu. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan, kata Allah, orang-orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang-orang yang zalim tersungkur jatuh dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ini dari sebagian prahara-prahara yang terjadi pada hari kiamat yang bisa diterangkan, dan masih ada prahara-prahara yang lainnya yang hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kita di dunia ini. Kita minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian dari kebaikan yang paling agungnya, tatkala seorang hamba dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari api neraka, itu merupakan keberuntungan, kebaikan yang paling besar tatkala mereka telah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Itu merupakan nikmat yang tidak ada tandingannya dari nikmat dunia ini. Makin dari kandungan ringkas dari doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian diterangkan di akhir ayat dari pembahasan ayat ini, ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka telah amalkan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Subhanahu wa taala sangat cepat hisabnya. Sangat cepat hisabnya. Diterangkan di sini dari faedah penetapan adanya hisab
perhitungan pada hari kiamat nanti. Dan tadi sudah kita bacakan ayat, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari arah kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang sangat mudah. Kemudian diterangkan di ayat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kemudian mereka akan hanya kepada kami mereka akan kembali, dan atas kami hisab mereka. Makin dari sebagian ayat-ayat yang menerangkan tentang dahsyatnya hari hisab pada hari tersebut, dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti tentang 5 perkara yang tidak akan bergeser kaki kita setelah ditanyakan 5 perkara tersebut. Yang pertama tentang umur kita, di mana kita habiskan. Kemudian yang kedua akan masa muda kita, di mana kita usangkan. Kemudian yang ketiga harta kita. Pada harta itu ada 2 perkara ditanyakan, di mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Dan yang kelima adalah umur kita atau ilmu kita, apakah kita telah menyampaikannya atau tidak. Maka ini dari pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, yang hendaknya kita mempersiapkan jawabannya di dunia ini. Kita persiapkan ilmu dan amalan yang dengannya kita jadikan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aku qali hadza kama tasmaun, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kesimpulan dari ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, kita akan terangkan dari sebagian faedahnya. Diterangkan tadi dari faedah ayat, terdapat padanya penetapan dari ibadah haji sebelum umat Islam. Kemudian dari ayat tadi yang telah kita bacakan, terdapat padanya syariat untuk berdoa memohon kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan juga padanya diterangkan kepada kita dari celaan orang-orang yang berdoa hanya meminta kebaikan dunia saja dan melupakan kebaikan akhirat. Kemudian dari ayat tadi yang telah kita bacakan, terdapat padanya dari syariat untuk senantiasa kita memohon kepada Allah dijaga akan dari siksaan api neraka. Dan juga padanya ada penetapan adanya neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari ayat tadi yang telah kita bacakan, terdapat bahwasanya orang-orang yang meminta kebaikan akhirat, mereka akan diberikan bagiannya pada hari kiamat nanti. Kemudian dari ayat yang telah kita bacakan tadi itu juga penetapan akan adanya hari hisab, hari perhitungan di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap dari kita itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minkum illa wariduha, in kullu man fis samawati wal ard illa ati rahmani abada. Setiap yang ada di langit dan di bumi, kata Allah, seluruhnya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangi Allah Ar-Rahman sebagai hamba. Apakah dia mati dalam keadaan kafir, wal yadubillah, atau dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kemudian dari perkara yang terakhir yang kita ingatkan di akhir-akhir tahun ini, hendaknya seorang hamba senantiasa dia menghisap dirinya, dan jangan dia ikut-ikutan dengan kebanyakan orang yang merayakan tahun baru, yang mengucapkan selamat Natal. Ini dari perkara-perkara kemungkaran yang kadang kita perhatikan, kita lihat padanya dari hal-hal yang merusak akidah. Dan tidak heran kita lihat di akhir-akhir tahun itu banyak musibah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara manusia ada yang bergampangan dalam memberikan keselamatan kepada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim di surah Maryam, wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda anda walir rahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Kata Allah, mereka telah berkata Allah punya anak,
Orang-orang Yahudi mereka berkata Uzair adalah anaknya Allah. Orang-orang Nasrani mereka berkata Isa bin Maryam adalah anaknya Allah. Orang-orang musyrikin Mekah ketika itu mereka berkata para malaikat adalah anak-anak Allah. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ji'tum syai'an idda. Kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar sekali, yang sangat besar akibatnya. Diterangkan efeknya pada langit dan bumi. Takadus samawatu yatafattarna min. Hampir-hampir langit itu meleleh karenanya, mendengarkan ada yang berkata Allah punya anak. Iya, ini mau diucapkan selamat lagi kepada mereka. Itu merupakan dari kemungkaran yang paling besar. Iya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Maka diterangkan hampir-hampir langit itu runtuh karenanya. Wa tansyaqul ardu, dan hampir-hampir bumi itu terbelah. Terjadi gempa bumi tatkala ada yang berkata Allah punya anak. Wa takhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung itu meletus dengannya. Kita sudah saksikan berbagai macam musibah di bulan Desember ini. Dari gempa bumi yang baru kita rasakan, walaupun kecil tapi di sebagian daerah itu besar. Kemudian sebelumnya ada gunung meletus yang kita telah saksikan di Jawa sana. Itu terjadi di akhir-akhir tahun. Musibah-musibah Allah Subhanahu wa taala kadang turunkan. Itu bukan terjadi dengan kebetulan. Itu pasti ada sebabnya. Ada kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya seorang itu dia menghindarinya. Dan jangan ikut-ikutan kepada kesyirikan orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari berbagai macam musibah dan malapetaka, dan memberikan kepada kita berbagai macam afiat, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna tinabah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.